Mereka tidak mewajibkan kita mengikut mereka. Cuma kenapa kita memilih madhab yang empat ini? Karena mereka ini semua sudah diakui oleh ulama dari dulu sampai sekarang bahwa madhab yang empat ini mereka itu betul-betul ijtihad mutlak. Syarat-syarat untuk orang yang bisa berijtihad itu ayyakuna mulimman, ayyakuna musliman aqilan balighan adilan. Muslim, baligh, berakal dan adil. Artinya adil itu di situ dipahami, kalau bahasa kitanya, alimlah pembawaannya, kan kira-kira begitu. Jujurlah dia, tidak menipu, tidak membuat hal-hal yang fasik, hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama. Itu namanya adil. Itu syarat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afsahi man nataqa bid-dad. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur dan puji sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan dapat hadir di pesantren Ulumul Quran ini dalam rangka penguatan aswaja, paham aswaja ahli sunnah wal jamaah yang dilaksanakan oleh PCNU Kota Medan bersama MWC Kota Medan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah memperjuangkan umat manusia dan mengangkat martabat manusia, sehingga kita semua yang telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah memperoleh kedudukan dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu afdalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi umat Muhammad yang senantiasa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua PCNU Kota Medan Kiai Al-Ustaz, kalau di negara Arab kalau Al-Ustaz itu terus profesor itu Al-Ustaz, Kiai Sultan Syahrir Dalimunte MA. Seterusnya kepada seluruh jajaran Tanfiziyah dan rekan-rekan kami di Suriah, dan seterusnya kepada pengurus yang telah berhadir pada malam hari ini dari MWC, seterusnya kepada kita semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baiklah, dalam kesempatan ini kita diberi amanah untuk memperjelas amaliyah NU, manhaj dan juga apa metode
metodologi NU di dalam ber-NU ini, selalu kita katakan bahwa NU ini menggunakan ataupun mengambil akidah yaitu Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara dalam fikih bermadhab artinya madhab yang empat. Berbeda dengan Al-Wasliyah, kalau mereka itu hanya cuma satu madhab, madhab Syafi'i saja. Kalau NU ini madhahibul arba'ah, yaitu madhab yang empat. Timbul pertanyaan, haruskah kita bermadhab? Sekarang kan ada kita dengar di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kami tidak bermadhab. Al-Islam bila madhahib, Islam tanpa madhab. Kami hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain dari itu dianggap tidak ada. Jadi mereka hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara di dalam manhaj yang kita lihat dari manhaj ulama Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, Maliki, mereka itu semuanya itu menggunakan manhaj adanya Al-Quran, adanya As-Sunnah, ada qiyas, ada Al-Ijma', ada Al-Maslahatul Mursalah, ada Al-Istihsan, ada Qaulus Sahabah. Mereka itu menggunakan manhaj yang seperti ini. Sementara sebahagian orang-orang yang kita dengar dalam masyarakat kita, kami hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah saja. Kami tidak bermadhab. Bagaimana kita ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini? Mereka tidak bermadhab, hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam ber-NU ini kita menggunakan madhab yang empat. Dan ini jangan kita lupa, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan madhab yang empat yang digunakan oleh NU itu. Ada kalanya ada hukumnya itu di madhab yang empat itu, tapi karena tidak biasa dilaksanakan dalam masyarakat tertentu, dianggapnya menyeleweng. Makanya dalam NU kita bermadhab Syafi'i, bermadhab, kalau seandainya dalam madhab Syafi'i tidak ada solusinya, kita bisa mengambil madhab Abu Hanifah, Malik dan Ibnu Hambal. Cuma saja kita tidak boleh talfik. Apa yang dimaksud dengan talfik? Ambil sedikit dari sana, kemudian setengah lagi ambil dari sini. Diambilnya dari sana sedikit. Ini kadang-kadang memberikan bahaya atau memberikan suatu yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, tadi kita berbicara tentang masalah di bawah tadi, ada bicara tentang wali. Menurut madhab Syafi'i harus ada wali dan ada dua saksi syahidain. Ada qabul, ijab dan qabul, ada zauj dan zaujah. Kemudian ada akad sah nikah. Itu madhab Syafi'i. Menurut madhab Maliki tidak perlu syahidain, cukup ada wali, ada akad, ada ijab qabul, ada saksi dua sahih, ada apa? Ada wali dan ada suami, ada istri, nikah sah tanpa dua saksi. Menurut madhab Abu Hanifah tidak perlu wali,
perempuan boleh menikahkan dirinya. Bang, malam ini aku sama kau ya, aku nikahkan diriku kepadamu. Sah menurut mazhab Abu Hanifah apabila ada dua saksi. Nah ini, makanya kita tadi harus, ketika kita mengatakan bahwa kita bermadhab yang empat itu, berarti kita harus memahami mazhab yang lain. Tidak cukup memahami mazhab Syafi'i saja. Ketika ada orang mengatakan, nah ini yang kita katakan talfik, saya ambil masalah nikah ini dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mewajibkan wali, Maliki tidak mewajibkan dua saksi. Berarti aku bang, malam ini kuserahkan dirimu kepadaku, di hotel lah kita tidur malam ini, aku nikahkan dirimu tanpa wali, tanpa saksi. Sah kalau digabung antara dua mazhab tadi. Bolehkah ini atau tidak? Nah ini yang persoalan. Itu yang dinamakan talfik. Tak boleh kita mengambil hukum dari sebahagian mazhab, sebahagiannya kita ambil dari yang lain. Contoh, ketika kita berbicara tentang bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, batal air sholat, batal wudhu. Menurut siapa? Menurut madhab Asy-Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah dan dua-duanya sama-sama dewasa, tidak ada perantara, artinya tidak berantara dengan kain dan sebagainya, sama-sama baligh, berarti batal wudhu. Menurut madhab Abu Hanifah, menurut madhab Maliki, batal wudhu apabila sentuhan itu ada syahwat. Begitu disentuhnya cewek itu bermahnit rasa dia, oh ada magnetnya, batal wudhu. Tapi kalau nenek-nenek yang umur 90 tahun disentuh, mau bagaimanapun dibuatnya nggak ada lagi rasanya sama kita lagi, nggak batal wudhu menurut dia. Bahkan bersentuh kulit laki-laki dengan laki-laki sama laki-laki, sekarang kan ada yang suka dengan laki-laki, apabila ada syahwat batal wudhu. Itu mazhab Maliki. Jadi syaratnya sama dia ada syahwat. Ketika Abu Hanifah memahami aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, la masa yulamisu la masa, sentuh menyentuh. Makna la masa aula mastumun nisa, adanya sentuh menyentuh dengan perempuan, itu adalah jima'. Diartikannya dengan hubungan suami istri. Makanya tidak batal wudhu kecuali ada hubungan suami istri. Ada yang membacakan aula mastumun nisa, aula mastumun nisa. Lamastum menyentuh. Makanya Imam Ibnu Hajar dalam bukunya dikatakan aulamastumun nisa itu bermakna apabila kamu sentuh perempuan. Menurut beliau, siapa yang menyentuh batal, siapa yang disentuh tidak batal. Sentuh, kamu yang nyenggol, batal kamu. Dia kena senggol, tak batal dia. Bisa diamalkan ketika tawaf di Baitullah. Kau yang nyenggol, peduli amat aku, katanya. Mazhab apa itu? Syafi'iyah. Syafi'iyah. Jadi kembali kita kepada yang tadi. Ketika kita mengatakan kalau tidak ada madhab, kita tidak bermadhab. Syarat-syarat untuk orang yang bisa berijtihad itu ayyakuna mulimman,
ayyakuna musliman aqilan balighan adilan. Muslim baligh, berakal dan adil. Artinya adil itu di situ dipahami, kalau bahasa kitanya, alimlah pembawaannya, kan kira-kira begitu. Jujurlah dia, tidak menipu, tidak membuat hal-hal yang fasik, hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama. Itu namanya adil. Itu syarat utama. Yang kedua syaratnya an yakuna lahu qudratun ilmiyatun hailatun tasmalu ma'rifatan bil Quran. Ada pengetahuan tentang Al-Quran. Di mananya? Dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Harus tahu dia apa sebab-sebabnya ayat itu diturunkan. Ada an-nasikh wal mansukh, mana yang pertama, mana yang kedua. Dan tahu juga dia bahwa ayat ini ada yang khusus, ada yang tidak khusus, ada yang umum, ada yang khusus. Pengetahuan tentang ulumul Qur'annya harus benar, tentang qiraahnya harus benar. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ketika dibacanya wa arjulikum berarti maktub kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, berarti tidak wajib membasuh kaki, yang kaki hanya wajib disapu. Qiraah siapa? Itu qiraah sab'ahnya yang mu'tabarah, qiraah mu'tabarah. Tapi ketika dibacanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum berarti fagsilu, dia maktubnya ke fagsilu wujuhakum wa arjulakum, berarti wajib membasuh muka dan wajib menyapu dan wajib membasuh kaki. Atok dengan ma'tufnya. Makanya tidak main-main. Ini baru mengetahui ilmu Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang dapatnya pun baru kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Mau ijtihadlah kawan tuh. Kurang ajar itu. Yang hebat kalilah ijtihadmu itu. Belum tahu hukumnya, mengetahui hadis mana asbabul wurudnya, harus diketahui tentang ilmu hadis, mustalahatul hadis, mustalah al hadis, mengetahui usulul fiqh, qawaidut tafsirnya, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, ada qawaidnya. Ini hadisnya pun cuma innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu baru hadisnya. Aku ini hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang Imam Syafi'i itu tidak kuikuti itu katanya. Hebat kali dia dari Imam Syafi'i itu. Nah ini. Jadi kita boleh muqallid. Itulah yang macam kalau kita belum sanggup ke tahap atau belum mampu ke tahap kita berijtihad, berarti kita dinamakan muqallid, berarti ikut madhab. Jangan katakan saya tidak mau ikut madhab. Nah ini kadang-kadang tidak memahami dalam undang-undang kiasnya. Ada kias aulawi, contoh ya, kias aulawi dalam Al-Quran kan disebutkan. Apa di situ? Misalnya tentang zina, la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina.
Itu yang di dalam Al-Quran itu kan tidak boleh dekat-dekatkannya. Kalau langsung-langsung aja boleh lah itu katanya kan. Karena yang dilarangnya itu hanya dekat-dekat. Ini bukan dekat langsung ini katanya. Hah? Karena tidak memahami. Jadi harus diketahui mana yang ayat itu turunnya pertama, mana yang kedua. Seperti kalau kita dalam masalah khamar, pertama kali khamar itu diturunkan bahwa ada pujian, bahwa dalam khamar itu ada kebaikan, ada keburukan, dosanya besar. Ada ayat lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat sholat, dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Makanya dipilih-pilih orang tuh waktu itu, karena mereka sudah biasa minum khamar waktu itu. Umar bin Khattab minum khamar antara zuhur dengan antara subuh dengan zuhur, panjang waktunya, bisa lagi tenggen katanya, tenggen lah dia. Hah? Antara isya dengan subuh bisa lagi, bisa. Antara zuhur dengan asar udah dekat kali. Enggak jadilah, enggak bisa itu, nanti melayang pula sholat itu katanya. Jadi artinya Allah Ta'ala memberikan peluang kepada sahabat pada ketika itu supaya mereka meninggalkan kesalahan itu bitadarruj, dengan cara tadarruj, sedikit demi sedikit, enggak langsung haram. Makanya seandainya Al-Quran itu turun haram, semua haram, aku tak mau masuk Islam katanya, yang haram aku tengok di situ semua katanya. Maka dengan firman Allah itu turun bitadarruj, ada maslahatnya, ada manfaatnya kepada umat. Begitu juga lah kita ambil pengajaran dalam berdakwah ini, kita harus tadarruj. Jangan paksakan. Anakmu pun jangan paksa. Tugasmu itu hanya memberi arahan dan memberi nasihat. Adapun dia dapat petunjuk, bukan urusanmu itu. Urusan Allahnya itu. Ini pening dia, bunuh diri pula dia gara-gara anaknya apa? Hah? Padahal anak itu sudah dia berikan ajaran yang baik. Nah inilah. Jadi di sini syarat-syarat yang diberikan itu an yakuna qadiran ala istimbatil ahkam, ada kemampuan untuk istimbat hukum minal adillah dari Al-Quran, wa fahmi maqasidis syariah, dan dia bisa memahami maksud syariah itu apa maksudnya dan kaedahnya. Ma'a malakatin fikhiyatin rasikhatin yumkinuhu min at-tamyiz bainar raji wal marjuh. Ada kemampuan dia membedakan mana yang rajih, mana yang marjuh. Jangan mencari-cari yang apa, yang mudah aja. Ada orang cari-cari mudah aja. Nabi kan mengatakan yassiru wala tu'assiru katanya. Permudah, jangan persulit. Diambilnya yang sedikit, yang mudah-mudahnya aja. Padahal dalilnya enggak kuat. Yang kuat yang lebih sulitnya. Nah ini. Jadi apabila syarat ini tidak ada, mestilah kita ikut dengan madhab. Ada Abu Hanifah. Nanti tahu saya kita terangkan lagi mana kapan dia meninggalnya, kapan lahirnya, tapi boleh dibaca. Jangan asal-asal aja sebut, nggak pernah dibaca. Hah? Abu Hanifah, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Ibnu Hanbal. Mereka tidak mewajibkan kita mengikut mereka. Cuma kenapa kita memilih madhab yang empat ini? Karena mereka ini semua sudah diakui oleh ulama dari dulu sampai sekarang bahwa madhab yang empat ini mereka itu betul-betul ijtihad mutlak. Apa maksud ijtihad mutlak? Mereka tidak ada mengambil dari pandangan orang lain tentang itu. Mereka bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, istinbat hukum mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Metode yang mereka gunakan, mereka itu betul-betul tidak mengambil dari yang lain-lain, dan mereka itu diakui keilmuannya dan diakui kepribadiannya. Makanya mulai dari dulu sampai sekarang belum kita dengar ada madhab kelima. Bahkan ulama-ulama kita yang mereka itu sampai ke tahap ijtihad, mereka mengikut kepada madhab yang dia suka kepadanya.
Banyak imam-imam kita, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, banyak Ar-Rafi'i dan sebagainya, mereka itu semua mengaku bahwa mereka itu bermadhab Syafi'i. Itu yang kita sebutkan dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i orangnya Muhammad bin Idris itu Syafi'i. Kalau Syafi'iyah ulama-ulama yang mengikut madhab Syafi'i, yang mereka itu layak menjadi mujtahid, tapi mereka itu mengakui bahwa mereka bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena begitu mereka coba satu ayat digabungkan untuk memutuskan suatu masalah, semua keputusan yang mereka ambil itu larinya ke madhab Syafi'i. Berarti sudah dibahas Imam Syafi'i, enggak perlu kita lagi ikut-ikutan situ, ngikut aja lah katanya. Makanya dalam kitab NU ini kita mengambil Syafi'inya, kemudian kita mengambil kalau ada nanti kaul yang paling kuatnya itu kita ambil Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi apabila mereka sama dalam apanya, dalam kedudukan, dalam pendapatnya, itu yang nomor satu didudukan. Kalau tidak nanti baru pergi ke An-Nawawi dan sebagainya, turun sampai ke bawah. Makanya perlulah kita baca kitab-kitab mereka, perlu kita baca kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab-kitab. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak bermadhab. Oleh itu dalam masalah ini kita hati-hati juga sebagai orang NU ini. Ketika ada orang sholatnya 20 rakaat Ramadan, sholat tarawih 2 Ramadan, ada yang 11 dengan witir, berarti berapa jadinya itu? 8 dengan 3, yang sana 23. Kalau nggak salah Kota Medan ini kalau daerah-daerah elit 11, daerah-daerah agak ke kampung-kampungan sedikit 20 kan. Tapi kalau amplopnya lebih tebal yang 11 itu ya Ustaz. Biasanya aku tengok begitu. Yang 11 itu pula lah, itu yang boleh sedikit lagi apanya, isi itu pula amplopnya agak besar. Jadi teringat saya tadi yang dikatakan Ustaz itu tadi, enggak ada uang apanya, uang minyak keretanya pulang dari masjid itu katanya kan. Tapi kalau macam itu Ustaz, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah juga lah. Karena pernah juga saya jumpa dengan Ustaz seperti itu. Sampai di masjid itu dikatakannya, saya yang mengisi di masjid ini Pak Ustaz, siapa manggil Ustaz kemari katanya. Jadi kedengaran sama BKM-nya itu, saya yang panggil Dr. Royhan, kamu siapa nama kamu? Jadi bilang jalan nama dia. Bukan, saya nggak panggil kamu, ini Dr. Royhan imam kami di sini hari ini. Ustaz sebenarnya ingin kali mau berbagi, biarlah Ustaz jadi khotibnya, nanti dia jadi imamnya. Tapi takut Ustaz bacaannya entah meleleh pula bacaannya. Malu pula kita jadinya nanti kan. Jadi Ustaz boronglah jadinya. Pulang dari situ ditunggunya Ustaz, tolong Pak Ustaz 30.000 aja dah, enggak ada minyak kereta katanya. Begitu pula Ustaz tuh, Ustaz kasihlah 30.000. Maunya janganlah ada Ustaz. Sekarang ini Ustaz harus kaya ini Ustaz. Ketika kita memberikan ceramah, kalau bisa kita yang kasih. Siapa-siapa yang ikut ceramah Dr. Royhan dapat 50.000 per orang. Saya rasa banyak orangnya datang itu. Nah ini kalau bisa ya kita usahakan. Paling sedikit jangan berharap kali dengan amplop tuh. Ini baru di tengah jalan sudah dikopek-kopeknya sebegini, belum sampai ke rumah. Udah bekerja. Oke, kembali kita kepada yang tadi. Harus kita bermadhab, tetapi kita jangan terpengaruh, kita anggap bahwa yang kita amalkan selama ini itu saja yang benar. Nanti lawan kita ada itu, ada lawan kita. Ketika kamu nantinya mengadakan
Yasinan, mengadakan apa namanya, wirid, wirid malam Jumat. Ini tradisi kita. Tapi yang paling kesedihnya, kita sudah 30 tahun ikut wirid Yasin, bacaan Yasinnya gak pernah benar. Berapa kali Pak? Sudah berapa lama ya Bapak ikut pengajian? Saya pernah jumpa di masjid seperti itu. Bapak itu saja yang selalu nelpon saya, Pak Ustaz, malam ini giliran Ustaz di masjid kami. Saya pun pergi sholat. Pergi ke masjid itu, sholat habis maghrib, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat mulailah ngaji. Ustaz perhatikan, Bapak yang selalu menelepon saya tadi, cepat kali sholatnya Pak. Belum ruku saya rakaat pertama, dia sudah siap 2 rakaat, sudah salam dia. Patas sholatnya ALS antar lintas Sumatera. Begitu sholatnya. Saya tanya, Pak, Bapak sudah lama ikut pengajian di masjid ini? Oh, udah lama lah Pak. Pokoknya dari dulu-dulu saya ada datang ustadznya meninggal, sudah meninggal gurunya lagi, datang lagi yang baru meninggal lagi. Pokoknya saya tetap jadi murid lah katanya. Sudah 10 orang guru di situ, kalau dia tetap jadi murid. Belajar apa namanya itu? Kenapa? Karena belajar di masjid itu guru bawa buku, muridnya pendengar budiman. Enggak macam Bapak ini. Kalau saya ceramah pun di masjid Bapak ini, catat terus itu kalau Bapak ini. Ya, di Medan apa namanya? Medan Kota, Jalan Pelajar. Catat itu. Tadi apa kalau sudah begitu kita keluar, apa tadi surah apa tadi yang Ustaz bacakan itu? Langsung itu. Surah ini baca. Ya. Itu baru berilmu. Ini pendengar budiman kebanyakan di situ. Nah, ini metode belajarnya. Makanya tidak ada kesan bacaan Yasin 30 tahun ikut meleleh bacaan Fatihahnya pun. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Karena yang dibaca bahasa Indonesia. Ini baru satu kiroah pun enggak benar. Makanya MWC yang ini, kalau ketua MWC, sekretaris MWC dengan apalagi roisnya, jangan ada yang bacaan Qur'annya meleleh. Enggak betul itu. Kalau memang rasa-rasanya masih ada, belajarlah. Malu kita itu disuruh jadi imam, sakit telinga kita mendengarnya. Persoalannya apalagi kamu jadi imam Jum'ah, kalau sholat maghrib kamu ikut dengan orang yang bacaannya tidak benar. Kadang-kadang kan imam itu nggak benar bacaannya. Sholat maghrib Allahu Akbar, ihdinas syirata katanya kan, ihdinas syiratal mustaqim. Kita dengar, kalau kita yang pasti kita ikuti dia, mengikuti sholatnya, mengikut kita kepada imam yang bacaannya salah, batal sholatmu kawan. Bagaimana caranya? Harus mufarokoh keluar dari imam, buat sendiri-sendiri. Ruku imam tu rukulah kau. Kan begitu itu. Sujud dia sujud kita, kan begitu. Jadi kalau panjang ayat imam itu bagaimana pula itu Ustaz katanya, itu masalahnya. Bacalah panjang. Enggak ada pula ayat yang panjang kok. Cuma kul huwallah dan kul a'udzu birabbin nas. Ulang-ulanglah kul huwallahnya 100 kali. Ruku dia ruku kamu. Apalagi caranya? Karena berhenti lama dalam sholat tidak mengikut iman, batal sholat. Kalau kamu ikut-ikut dia karena dia bacanya masih panjang, kamu enggak ruku, kamu tadi tidak mengikut imam lagi, berarti sholatmu batal. Jadi bagaimana caranya? Main politiklah sedikit. Bacanya ayat panjang tu baca kul huwallahu 200 kali. Ruku dia ruku kamu, enggak ketahuan. Kalau ini kejadian di hari Jumat, macam mana kita mau mufarokoh? Jumat itu wajib berjamaah, tak boleh kita keluar. Makanya kalau mau jadi imam jangan sok-sok mau jadi imam aja. Lihat dirimu. Kan begitunya itu. Kalau nggak layak jangan maju kawan. Ini bacaan dia. Kami di kampung kami ada begitu, sudah dilarang begini, menyuruh dia lagi dari bawahnya, dari bawah tangan tuh. Sudah kita gini kan, katanya. Suruhnya lagi, ingin kali mau jadi imam tuh. Jadi kita khususnya kita di NU ini perbaiki bacaan Al-Qur'annya.
Mana yang kira-kira tak benar bacaan itu, perdengarkan kepada guru. Jangan sholat kita itu apa yang kita belajar waktu kecil itu bacaan kita dan itulah gerak-gerik kita. Di MWC ini harus betul-betul, kalau MWC ini harus ada kemampuan untuk itu. Begitu juga di PC, dan semua pengurus NU seharusnya paling sedikit bacaan Qur'annya benar. Belum lagi nanti beranjak ke kiroah-kiroah lain, cukup satu kiroah saja, hafaz riwayat hafaz dari Imam Nafi', itu aja sudah, kalau nggak dapat yang lain. Oke, jadi kembali kita kepada yang tadi, amalan-amalan NU yang kita praktekkan selama ini. Lihat, jangan kita terpengaruh kalau ada orang yang mengkafirkan. Ini kafir, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi Ustadz pernah dulu ketika di Libya, kebetulan Ustadz diangkat jadi imam besar Masjid Jamal Abdul Nasir, masjid pertama yang terbesar di Afrika Utara, di Libya. Bekas gereja terbesar di Afrika Utara dijadikan Qaddafi jadi masjid. Imam di situ mulai selama 6 tahun jadi imam di situ. Begitu kita sholat di sana, madhabnya madhab Maliki. Allahu Akbar. Kalau di Indonesia ini kita terapkan ini, gawat. Makanya tengok situasi mereka madhab Maliki, kau pun ikut pun macam itu nggak masalah. Kemudian mereka itu ada ilmunya, tidak seperti yang ada di kita sini. Satu-satu aja nanti yang datang mengkritik. Kalau di sini salah-salah sedikit. Cobalah misalnya kalau Ustaz baca ayat kan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa pula kawan itu katanya kan? Kenapa pakai humu-humu katanya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Itu siapa yang baca? Itu Waros. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Siapa itu? Imam Hamzah. Jadi paling sedikit bacaan hafaznya itu kita bagus. Kalau tajwid hafaz saja paling 30 halaman sudah cukup itu. Kalau mau beli Al-Hira, karangan Ustaz itu kan ada Al-Hira kan, ada Al-Hira, ada hukum tajwidnya lengkap. Kalau mau baca qiraah sab'ahnya, ada bukunya dan juga Ustaz sudah patenkan dan sudah dicetak. Cuma yang digunakan di Uinsu. Makanya tadi Ustaz Samsul ini maknya adik saya nomor 3 ya. Dosen, dia dosen di Winsu. Saya pensiun tapi diwajibkan mengajar semester ini karena 10 lokal tidak ada dosen ilmu qiraat di UIN Sumatera Utara. Ikut jugalah seperti orang-orang Ustaz doktor ini kan, tapi bedalah statusnya kan.
satu namanya dosen tetap, satu DTT, dosen tidak tetap, bayarannya tinggi, sekali 6 bulan baru gajian. Nah itu. Jadi begitu. Kembali kita kepada yang tadi. Oke. Berkaitan dengan amalan Nahdiyah yang selalu kita amalkan itu, jangan takut, dalilnya ada itu. Kalau misalnya kita baca tahlil tak sampai bacaan orang mati kepada orang hidup, kan itu yang selalunya kan. Kalau sudah mati dikuburkan, tidak ada qada salat yang sudah disengaja. Bodoh bintololnya dia itu, bodoh bintolol. Mati dengan toh harus ikhfa itu kan, bintolol. Jadi pernah ditanya Ustadz mengenai inilah, selalu bid'ah katanya. Di Libya pun ada datang ke sana yang janggutnya panjang, yang kalau sholatnya macam begini kan ada. Kenapa kita sholatnya begini? Harus lewat anjing katanya dari bawahnya. Lewat anjing besar rupanya, anjing kecil kenapa rupanya? Harus besar anjingnya, harus begini. Enggak macam sujud lagi, macam yang lain ku tengok kerjanya itu dah. Ada yang macam itu datang sama Ustaz, dibacanya lah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kenapa? Karena Ustaz ketika berada di Libya, selalunya Ustaz kalau sholat, habis sholat itu ikut zikir Ustaz buat, orang tu diam. Semacam di kita sini, kadang-kadang Ustaz mau cepat, mau masuk kuliah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, berangkat. Di sana biasa mereka begitu. Di sini yang tak boleh macam ini karena banyak orang tidak paham. Yang ini mengatakan yang kamu buat itu Pak Ustadz, apa tadi itu yang baca-bacaan habis sholat itu, katanya sama Ustadz. Ustadz bilang itu wirid, ada doa-doa, ada di zaman Rasulullah katanya. Di zaman Rasulullah tidak dibuat Nabi. Berarti kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi Ustaz bilang memahami satu hadis itu tidak bisa dari zahirnya saja. Dalam Al-Quran banyak di sana, kalau kita kembali nanti ke bahasanya, dari segi balaghahnya, dari segi majaznya dan sebagainya. Misalnya was'alil qaryah, was'alil qaryah, tanyalah kampung itu, bisa ditanya kampung. Di situ ada mudhaf yang terbuang, ahlal qaryah. Ada mudhaf yang tersembunyi. Sama dengan kita bapak-bapak ini, kalau kita di luar kota jauh, macam malam inilah kan, nggak pulang ke rumah. Macam mana Pak? Kenapa agak saya tengok enggak gelisah nampaknya? Itulah rindu sama anak-anak tuh katanya. Sebenarnya bukan anak-anak yang rindu dia, ummul aulad. Tapi hudifatil mudhaf wa baqiyal mudhaful al-mudhaf ilaih. Tapi dibilangkan itu nanti enggak betul kan? Jadi harus dipahami itu. Jadi ketika ditanyanya Ustadz bagaimana? Ada itu di zaman Rasul, Ustadz bilang tidak ada. Tapi doa di zaman Rasul ada. Doa itu ada. Sampai keamalan orang yang mati kepada orang yang hidup, orang yang hidup kepada orang yang mati, sampai. Kalau tak sampai kenapa? Kalau tak sampai berarti kita tidak perlu salatkan jenazah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan dia. Kalau enggak sampai amalan kita, berpegang kita kepada in qata'a amalu illa min salas, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa', apalagi waladun soleh. Cuma anak doa orang yang soleh saja yang sampai. Apa gunanya dalam ayat itu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita doakan semua.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Kalau tak sampai doa orang yang lain selain anak kepada anak, kepada orang tua, untuk apa kita solatkan orang meninggal dia buang aja. Jadi ini pahamnya terlalu picik. Jadi Ustaz bilang sama dia, Ustaz agak keras sedikit, pernahkah kamu tahu negara Indonesia? Pernah Pak? Di Indonesia itu sekian ratus juta, 90% orang di sana itu habis sholat itu baca doa. Ada sekitar 10% atau 15% yang tidak mau doa sama-sama. Yakinkah kamu yang 90% itu semua masuk neraka? Kau dengan ayahmu masuk surga? Diam dia. Belajar dulu 10 tahun lagi baru datang jumpa dengan saya bilang. Kamu tamatan apa? SMA katanya. Saya S2 sekarang ini, saya bilang. Nah, belajar kamu orang Arab. Nah ini jadi itu amalan NU itu ada coba dicari. Tidak semua bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Jangan pahami dari zahirnya kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu dolalah. Di situ ada yang tersembunyi. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Ada dalam ammas safinatu pakanat lima sakina, apa semua itu yang barulah fil bahri. Di situ ada ujungnya itu ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ya'khudhu kulla safinatin hasanatin. Bukan yang ditakutkan Nabi Musa yang Khidir itu, yang dikatakan Nabi Khidir itu bukan setiap pesawat kapal laut yang rusak enggak dirusak lagi, makanya dirusaknya kapal itu. Di situ kulla safinatin hasanatin ghasba. Kalau yang sudah rusukian enggak perlu dirusakkan lagi. Jadi ada yang tersembunyi itu kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Harus begitu kita memahami. Kita sebagai orang NU. Jadi kadang-kadang kita enggak sampai ke situ, makanya kita ditantangnya habis-habisan. Apa di situ bid'atin. Al-Qur'anul Karim dulunya di waktu zaman Nabi, zaman sahabat, sampai penulisan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan, ditulis Al-Qur'an tanpa titik dan tanpa baris. Bisa dibaca orang itu, orang dulu dengan dzuknya bahasa Arabnya, tanpa titik tanpa baris mereka baca. Dibuatlah titiknya setelah itu dengan barisnya. Bid'ah enggak? Bid'ah yang buruk? Enggak, hasanah. Kemudian sekarang enggak pandai pula lagi, sudah buat titik dengan baris, terpaksa tulis pula pada bahasa Indonesia baru bisa dibaca. Karena semakin bodoh bin tolol manusianya, dibid'ahkanlah, ditulislah ada titik ada baris. Siapa-siapa yang menggunakan Al-Quran bertitik dan berbaris berarti dia ikut dengan bid'ah, berarti masuk neraka. Dia baca Quran yang berbaris bertitik pun gak bisa dibacanya, bilangkannya pula orang masuk neraka. Kurang ajar itu. Itu. Jadi ini contoh-contohnya. Kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Banyak yang hasanah. Yang hasanah itu banyak, seperti Al-Quran. Dulu orang kalau mau adzan naik ke atas, sekarang pakai mikrofon. Bukan bid'ah yang baik. Jadi apabila dia bid'ah yang baik, jangan katakan masuk neraka kawan tuh. Berarti bukan masuk neraka. Banyak contoh-contoh yang kita amalkan. Seperti kalau itu kita harus hati-hati. Macam sholat tadi, apa namanya sholat apa tadi? Sholat tarawih tadi. Kalau mau 8 dia jangan bertekak kita. Oh itu bukan mazhab Syafi'i itu. Memang bukan mazhab Syafi'i. Tapi kan NU ini kan boleh bermadhab yang lain. Jangan tegak-tegak pula, jadi dilarang-larang pula dia. Kalau cuma rakaat dia.
Kalau dalam masyarakat tuh tanya aja masyarakatnya, mereka mau 8 atau mau 20. Sekarang kalau Ustaz ditanya, mana Ustaz yang 8 atau yang 20? Ustaz bilang, masyarakat kita mau berapa? Mau 20? Oh 20 lah. Jangan pula kita yang orang di sana 20 datang pula kita mau merubah 8 rakaat. Kita bilang pula bid'ah dia. Sementara at-tarawih, bersenang-senang, Nabi SAW hanya 2 malam sholat tarawih di masjid. Hanya 2 malam. Malam ketika tak datang dia, lalu ditanya sahabat, apakah Rasulullah lupa? Tidak lupa. Kenapa Rasul tidak ada? Saya takut kalau saya datang terus diwajibkan Allah kepada kamu, kamu tidak mampu melaksanakannya. Berarti amalannya amal sunat, mau 100 mau 200 silakan, kan itunya itu. Kenapa bisa begitu? Umar bin Khattab, dikumpulnya sahabat, dibuatnya salat di masjid 20 rakaat. Coba terapkan ke situ, kullu bid'atin dalalah, masuk neraka pula dibuatnya Umar bin Khattab. Kurang ajar. Masuk neraka itu 20 katanya pula lagi. Umar bin Khattab masuk neraka dibuatnya. Datang Umar bin Abdul Aziz di Madinah, dibuatnya 36 rakaat. Nggak ada membantah sahabat itu, diam aja sahabat yang lain. Berarti kita pahami at-tarawih bersenang-senang, senang 8, senang 20, mau berapa, mau banyak-banyak pun silahkan saja. Berarti tidak ada pembatasan. Jangan asal lebih dari 8 kamu bilang bid'ah, masuk neraka. Jadi yang macam-macam itu enggak masalah. Tapi jangan sempat kita anggap selain dari yang 20 itu tidak benar. Kalau ada orang Allahu Akbar, dia begini, ada hadisnya, ada. Mazhab siapa? Ada. Allahu Akbar, ada hadisnya, ada. Mazhab siapa? Maliki. Allahu Akbar, kita Syafi'i, semua ada. Nabi SAW mengajarkan suatu hukum itu, diberikannya contoh itu untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Ketika ditanya Nabi, ayul a'mal afdal, kata sahabat kepada Nabi, amal apa yang paling mulia ya Rasulullah? Dilihat Nabi, ini orang ini hartanya tak ada, semua kekuatan tak ada. Dibilangnya ibunya ada yang sudah tua, dibilangnya adalah birrul walidain, karena dia yang bisa ngurus orang tuanya, itu paling baik kata Nabi. Datang pula satu lagi, ayul a'mal afdal, dilihatnya pula orang ini kaya, kaya banyak duitnya, al-infaqu as-sadaqatu fi sabilillah. Mana amal yang paling baik ya Rasulullah? Ditengoknya badannya kuat, tenaganya bisa perang, al-jihadu fi sabilillah, sesuai dengan orangnya. Begitu Nabi mengajarkan sampai dengan bacaan Al-Quran, habis waktu itulah. Oke. Sampai dengan bacaan Al-Quran, makanya Nabi baca sesuai dengan mulut masing-masing. Halataka hadithul ghasyiyah. Kenapa ghasyiyah? Orang Suriah sebut-sebut E-nya suka. Halataka hadithul ghasyiyah. Pergi nanti ke Indonesia enggak suka orang bunyi bacanya qiraah Asim riwayat Hafs. Jadi yang terakhir, kita sebagai orang NU, marilah kita sama-sama mendalami fikih, terutamanya fikih Syafi'i yang kita amalkan di dalam masyarakat kita. Dan kalau ada juga dalam fikih itu yang tidak bisa ada jalan keluar kecuali lari ke mazhab yang lain, silahkan, tapi jangan lari talfik dan jangan lari karena mencari-cari yang mudah-mudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.